beberapa resiko dari nikah muda. Nah, yang kelima, perceraian. Perceraian ini mungkin bisa terjadi karena perbedaan pendapat dan emosi yang masih meledak-ledak dan sebagainya pastinya. Cara menyelesaikan semua permasalahan. Udah berusaha buat menahan-nahan, makanya sini kita kerja. Pemirsa, hari ini saya prediksi tentang Sarwenda, di mana dia podcast dengan adiknya yang membahas pernikahan di usia muda yang berpotensi adanya perceraian dikarenakan pertengkaran, emosi yang menggebu-gebu dan lain sebagainya, kemudian dia menangis. Nah, saat saya memprediksi terkait numerologi dari tanggal kelahiran Sarwenda dengan Ruben, Sarwenda ini di root angka 1, elemen logam, keras kepala. Kemudian yang Ruben di root 8, elemen api besar, meledak-meledak emosinya. Kedua sisi karakter ini ada potensi pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Yang satunya keras kepala, yang satunya emosinya meledak-meledak, juga moody, gampang marah, gampang menangis, merasa tersisihkan, merasa disepelekan atau gimana gitu yang bisa membuat gampang menangis untuk Ruben ini. Makanya di sini ingin saya prediksi, apa sih yang membuat Sarwenda ini menangis ketika dia menceritakan bahwa pernikahan di usia muda itu ada potensi perceraian karena emosinya yang masih belum stabil ya. Apa yang membuat menangis sekarang? Ada self-worth, harga diri, kedudukan. Jadi di sini ada kaitannya dengan mungkin dia merasa kayak nggak dihargai di dalam rumah tangga tersebut, atau disepelekan juga bisa, atau ada hal-hal yang lainnya yang membuat dia merasa menangis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Sarwenda ini elemennya logam. Logam itu egonya sangat kuat. Nah, makanya ketika ada sesuatu yang apa ya, kayak beda pendapat, dia merasa, oh saya kok dibeginikan ya, gak dihargai ya. Nah, egonya muncullah di situ. Nah, di sini juga ada harga dirinya yang membuat dia menangis saat menceritakan dari risiko usia muda. Kemudian, apalagi yang ada dalam pikiranmu kala itu, kelelahan, ada despondensi. Nah, kelelahan setelah berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, setelah melewati badai-badai dalam rumah tangganya. Ada simbol kelelahan, kecapean, putus asa, seperti itu. Kalau kita lihat dari tayangan-tayangan di Onsu Family, sepertinya mereka keluarga bahagia ya. Kemudian juga Sarwenda totalitas dalam memerankan sebagai ibu yang sangat perhatian kepada anak-anak dan suaminya. Demikian juga Ruben sangat bekerja keras kalau kita lihat dari kejauhan. Tapi kalau dilihat dari elemennya tadi, ada benturan-benturan di dalam rumah tangga mereka. Dari prediksi saya yang dulu, perceraian ini tidak ada kaitannya dengan misalnya selingkuh atau KDRT. Lebih karena adanya pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dan inilah yang membuat ada kecapean di sini, juga ada harga diri yang mungkin merasa tidak dihargai dari pikiran Sarwenda ini. Karena kalau Ruben kalau lagi ngamuk itu seperti kalian tahu sendirilah, langsung nyecret kalau ngomong. Dan ini pernah saya bedah dari angka lahir, angka bulan tahun lahir dari Ruben ini, ada kepandaian berbicara, dan kalau marah kata-katanya tajam. Jadi saling menyakiti dari kata-katanya itu. Selanjutnya, mengapa kamu merasa capek di sini, lelah pada rumah tanggamu? Karena apa?
ada sebuah pertanyaan yang ingin dijawabnya atau pertanyaan yang mencari jawaban. Jadi ini masih belum mendapatkan jawaban di sini. Mari kita gali lagi ya. Apa yang membuatmu menangis saat podcast tersebut? Ada unek-unek apa yang ingin kamu sampaikan? Recovery artinya kunci ini bisa digunakan untuk membuka pintu, menyelesaikan masalah, atau menutup pintu atau menutup dari agar masalah itu selesai. Tergantung di sini kuncinya itu tergantung dari mereka berdua. Ada kunci di sini, kuncinya kenapa tidak dipakai kayak gitu ya. Sekarang dalam rumah tangga Sarwenda dengan Ruben Onsu, tentunya yang namanya pertengkaran pasti kata-katanya saling menyakiti. Kita nggak bela Sarwenda atau Ruben ya. Yang namanya pertengkar pasti mempertahankan egonya masing-masing, membela dirinya masing-masing, meyakini bahwa apa yang saya yakini itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ketika hal itu terjadi, akan ada kata-kata yang saling menyakiti, kata-kata yang saling menohok, dan di sini Sarwenda merasa harga dirinya tidak dihargai. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, ya, merasa tidak dihargai. Ada simbol kedudukan di sini. Kemudian, karena seringnya kejadian yang seperti itu, pada akhirnya ada keputusasaan di sini. Ada lelah, capek dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu. Kemudian di sini juga ada simbol kunci, di mana kunci ini ternyata tidak dipergunakan oleh Sarwenda dengan Ruben dengan baik. Pada akhirnya mereka menyerahkan, merasa bahwa semuanya itu adalah bagian dari nasib. Ada destiny, nasib. Padahal teman-teman, nasib baik dan nasib buruk itu sebenarnya karya dari manusia itu sendiri. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan ketika nasibnya tidak beruntung. Ini cobaan dari Tuhan. Nah, padahal sebenarnya Tuhan ini memproses dari apa yang kamu lakukan di dalam hidup ini. Dari apa yang kamu pilih, dari apa yang kamu putuskan. Karena di sini sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kunci di sini buat mereka berdua. Kunci ini kamu pakai apa tidak? Nah, ternyata mereka memilih tidak memakai kunci itu untuk menyelesaikan masalah itu dari sisi positif. Saya bilang dari sisi positif karena mereka ada 3 anak yang masih kecil-kecil, yang masih butuh dari kasih sayang mereka berdua. Mereka lebih ke egonya masing-masing di sini, dan mereka lebih merasa bahwa semuanya ini adalah destiny, nasib saya. Kalau bercerai ini ya udah saya jalani. Tuh, padahal sudah dikasih kunci, ini loh kuncinya. Dan kita sebagai penonton yang mengikuti kasusnya Sarwenda dengan Ruben juga merasakan bahwa mereka ini masih ada komunikasi dengan baik, masih video call dan lain sebagainya. Itu berarti sebenarnya rumah tangga ini kalau egonya masing-masing diturunkan masih bisa dibenahi loh ya. Tapi sayangnya mereka memilih untuk destiny ini, untuk bercerai. Jadi perceraian ini juga ada perasaan sesal dari Sarwenda karena dia merasa menikah di usia muda, kemudian harga dirinya tersisihkan, tidak dihargai, juga ada kecapean dalam menjalani sebuah hubungan rumah tangga, lelah. Nah, selanjutnya, apa yang kamu sesali saat ini, saat kamu menikah di usia muda? Apa saja yang kamu sesali? Sesalnya, maafkanlah saya. Jadi Sarwenda ini minta maaf tentunya dari orang-orang yang dipikir Sarwenda sudah menjadikan kayak rumah tangga Sarwenda dengan Ruben ini menjadikan beban buat orang-orang yang disayangi. Makanya maafkan saya ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga saya ini. Maaf pada orang tuanya, maaf pada anak-anaknya juga, ya.
maafkanlah saya. Ternyata saya tidak sekuat apa yang kamu pikirkan. Ada unek-unek apa lagi kah di sini? Ada workaholic, teman-teman. Nah, setelah dia bercerai ini menjadikan semangat baru dalam hidupnya untuk kerja keras. Kalau selama menikah dengan Ruben, mungkin dia ada ketergantungan dengan Ruben, tapi setelah bercerai dengan Ruben, dia mulailah semangat kembali untuk kerja keras, untuk lebih mandiri lagi, untuk kehidupannya ke depannya. Nah, ini seperti yang ada di podcastnya Sarwenda ya, bahwa dia ingin kerja cari uang untuk membahagiakan anak-anaknya, mencukupi kebutuhan anak-anaknya, kehidupannya, juga untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Makanya tadi ada simbol forgiveness, maafkanlah saya. Maafkanlah saya ini juga minta maaf pada orang tuanya juga. Karena yang namanya nikah muda belum misalnya kerja itu belum mapan, sudah menikah, tentunya dia merasa kurang bisa membahagiakan orang tuanya karena dari kecil sampai usia dewasa dia sudah ditopang hidupnya oleh orang tua, sudah difasilitasi oleh orang tua dan lain sebagainya. Makanya di sini ada rasa penyesalan, kenapa saya menikah muda padahal saya saat itu belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ada rasa sesal seperti itu, makanya dia bekerja keras untuk saat ini dan ke depannya. Selanjutnya, apalagi yang kamu sesali? Insecurity. Ada perasaan tidak percaya diri saat ini. Karena udah lama dia menekuni sebagai ibu rumah tangga yang hampir katakanlah kehidupannya ditopang oleh Ruben. Saat ini dia bangkit dan merasa ada rasa-rasa saya kok kurang percaya diri untuk saat ini dengan situasi dan kondisi. Grief atas kesedihan yang sudah dialami. Oh, jangan bilang Sarwenda ini tidak bersedih. Ini kartunya keluar grief, dia bersedih. Dan perceraian ini membuat ada ketidaknyamanan yang dia rasakan. Ada ketidakpercaya dirian yang dia rasakan di sini. Jadi teman-teman, kenapa Sarwenda menangis? Lebih karena mengingat apa yang udah terjadi, apa yang sudah dialami di dalam hidupnya. Terkait dari pertengkaran rumah tangga, di mana dia merasa harga dirinya tidak dihargai. Juga mengapa sampai terjadi perceraian ini, mengapa tidak ada upaya-upaya untuk menyatukan kembali, memperbaiki lagi. Kemudian juga ada permintaan maaf pada anak-anaknya, juga pada kedua orang tuanya, karena masih belum bisa membahagiakan orang tuanya. Dan disinilah dia terpacu semangatnya. Kemudian apa yang sudah dirasakan saat ini imbas dari sebuah perceraian adalah kekecewaan dan kesedihan dan keputusasaan. Nah, namun dari putus asa ini ada kebangkitan di sini. Karena hidup kan harus berlanjut, teman-teman. Ada 3 anak yang harus dihidupi, sekalipun Sarwenda dan nantinya kan juga ditopang oleh Ruben untuk membiayai anak-anaknya. Tapi untuk Sarwenda sendiri harus menghidupi dirinya sendiri kan. Makanya di sini dia kerja keras demi dirinya dan anak-anaknya. Nah, kenapa menangis? Ya tentunya teringat dari kejadian yang dialami.